Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Rachmayu dengan NIM 0103212012. Di sini saya ingin mengumpulkan tugas dengan mata kuliah Ilmu Komunikasi. Saya berasal dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam B semester 4. Dengan dosen pengampu Ibu Andini Nurbahri MKomI. Langsung saja definisi komunikasi Islam. Komunikasi menurut KBBI, komunikasi diartikan sebagai pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami. Sedangkan Islam adalah kumpulan seluruh nilai yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Jadi, komunikasi Islam adalah proses penyampaian pesan keislaman dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam. Langsung saja, adapun ruang lingkup kajian komunikasi Islam, yang pertama adalah komunikasi manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua komunikasi manusia dengan dirinya sendiri, dan yang ketiga komunikasi manusia dengan yang lainnya. Adapun prinsip-prinsip komunikasi Islam, yang pertama qaulan sadida yang artinya perkataan yang benar, yang kedua qaulan baligho yaitu ucapan yang efektif. Dan yang ketiga yaitu qaulan ma'rufa adalah perkataan yang baik, dan yang keempat adalah qaulan karima yaitu kata-kata yang mulia. Dan yang kelima adalah qaulan lainnya yaitu perkataan yang lembut, dan yang keenam adalah qaulan maisurah yaitu perkataan yang mudah dipahami. Adapun fungsi komunikasi Islam, yang pertama memberikan informasi, dan yang kedua memberikan keyakinan, dan yang ketiga memberikan peringatan, dan yang keempat memberikan motivasi, dan kelima memberikan fungsi sosialisasi, dan yang keenam memberikan bimbingan, dan yang ketujuh memberikan kepuasan spiritual, dan yang kedelapan memberikan hiburan. Adapun manfaat mempelajari ilmu komunikasi, yaitu karena ilmu komunikasi bertujuan untuk membimbing kaum muslimin secara khusus dan manusia secara umum agar mampu membangun komunikasi kepada pencipta mereka dengan diri sendiri serta dengan sesama berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Adapun tujuan komunikasi Islam, yang pertama membuat manusia meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan yang kedua, berupaya mengubah perilaku komunikan atau mad'u agar bersedia menerima ajaran Islam. Dan yang ketiga, menjadikan manusia memperoleh hidayah, tumbuh tercintaan pada kebaikan. Materi yang kedua adalah komunikasi efektif. Komunikasi ini komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada seseorang yang terlihat saat berkomunikasi dengan individu ataupun kelompok. Adapun bentuk-bentuk komunikasi efektif, yang pertama adalah komunikasi verbal efektif, yang dimana komunikasi ini mempunyai karakteristik jelas dan ringkas, perkataan yang mudah dimengerti, dan intonasi yang mampu mempengaruhi isi pesan. Dan yang kedua ada komunikasi nonverbal efektif, yang dimana komunikasi ini memverbalkan dapat disampaikan melalui beberapa cara, yaitu penampilan fisik, sikap tubuh, dan berjalan ataupun ekspresi wajah dan sentuhan. Selanjutnya adapun syarat-syarat komunikasi efektif, yang pertama memiliki kemampuan mengamati dan menganalisa persoalan, dan yang kedua memiliki kemampuan menarik perhatian, dan yang ketiga memiliki kemampuan mempengaruhi pendapat, dan yang keempat memiliki kemampuan menjalin hubungan dan suasana saling mempercayai. Kemudian, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi efektif, yang pertama adalah pemahaman, yang kedua adalah kesenangan, dan yang ketiga mempengaruhi sikap, dan yang keempat memperbaiki hubungan, dan yang terakhir adalah tindakan. Adapun hambatan komunikasi efektif, yang pertama hambatan proses, yang kedua hambatan fisik, dan yang ketiga hambatan semantik, dan yang terakhir hambatan psikologis. Adapun 5 hukum komunikasi efektif, yang pertama respect, yang kedua empati, dan ketiga audible, keempat clarity, dan yang kelima humble. Dalam komunikasi efektif ada yang dinamakan FOR dan FOE. Yang pertama FOR yaitu frame of reference adalah paduan pengalaman dan pengertian yang pernah diperoleh komunikan atau kerangka acuan yang melibatkan nilai-nilai keagamaan, budaya, pendidikan, dan yang lainnya yang pernah dialami. Sedangkan FOE adalah field of experience, adalah faktor yang penting dalam komunikasi. Selanjutnya pembahasan strategi komunikasi. Strategi komunikasi adalah perencanaan dalam penyampaian pesan melalui kombinasi berbagai unsur komunikasi seperti frekuensi, formalitas, isi, saluran komunikasi sehingga pesan yang disampaikan mudah diterima dan dipahami serta dapat mengubah sikap atau perilaku sesuai dengan tujuan komunikasi.
Adapun ruang lingkup dalam strategi komunikasi, yang pertama yaitu menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif, dan instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil yang optimal. Yang kedua, menjembatani cultural gap akibat kemudahan diperoleh dan dioperasionalkan media massa yang begitu ampuh yang jika dibiarkan akan merusak nilai-nilai budayanya. Adapun ayat tentang strategi komunikasi pada Quran Surah Al-Ahzab ayat 32 yang artinya, "Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk atau melemah lembutkanlah suaramu dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik." Selanjutnya adapun prinsip strategi komunikasi, yang pertama membingkai pesan, yang kedua semantik, yang ketiga simbol, dan yang keempat hambatan dan stereotip. Selanjutnya mengenai pembahasan teknik komunikasi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, teknik adalah cara membuat sesuatu, cara melaksanakan atau mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan seni. Sedangkan pengertian komunikasi adalah menyampaikan pesan, informasi, pikiran, gagasan, dan pendapat yang dilakukan seseorang agar mengharapkan jawaban atau tanggapan atau arus balik dan feedback. Jadi, kami menyimpulkan bahwa teknik komunikasi adalah menyampaikan suatu pesan yang dikemas dengan cara-cara tertentu agar terjadinya komunikasi yang efektif antara komunikator dengan komunikan. Adapun ayat tentang teknik komunikasi pada Quran Surah An-Nisa ayat 5 yang artinya, jangan berikan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, yaitu harta yang Allah jadikan untuk kalian sebagai biaya hidup kepada anak-anak yatim yang masih bodoh itu. Berikanlah mereka rezeki dalam harta tersebut, berikanlah pakaian mereka dalam berkat, dan berkatalah mereka dengan perkataan yang baik. Adapun teknik-teknik komunikasi, yang pertama komunikasi informatif, yang kedua komunikasi persuasif, dan yang ketiga komunikasi pervasif, dan yang keempat komunikasi koersif, dan yang kelima adalah komunikasi instruktif, dan yang keenam adalah hubungan manusiawi. Itu saja yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.